Selamat pagi, ladies yang dikasih Tuhan, Shalom. Iya, puji nama Tuhan. Kita berkumpul kembali di tempat ini, baik itu juga yang mengikuti via online ya, di YouTube. Tuhan Yesus memberkati dan selamat beribadah bagi kita semuanya. Kita akan mulai ibadah kita di dalam doa. Mari kita satukan hati, kita tundukkan kepala, kita membuka ibadah kita di dalam doa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh merindukan Tuhan, pagi hari ini kami datang menghadap Engkau, kami datang dalam hadirat-Mu, kami mengalami perjumpaan pribadi dengan-Mu ya Tuhan. Kami sungguh tahu Allah yang kami sembah, Allah yang hidup, Allah yang nyata, sungguh berkarya dalam setiap kehidupan kami. Allah yang sungguh menyatakan kuasanya, mujizatnya. Kami boleh melihat kemenangan demi kemenangan dalam setiap kehidupan kami. Kami sungguh percaya Tuhan yang selalu ada bagi kami. Tuhan Yesus selalu ada menolong setiap kami. Tuhan, biar pagi hari ini kami datang membawa rasa syukur kami di hadapan Tuhan. Karena kami tahu Tuhan Yesus sungguh teramat baik. Apapun yang terjadi dalam setiap kehidupan kami sungguh akan berkata dengan iman, Tuhan Yesus baik. Tuhan, biar pagi hari ini Engkau sungguh hadir bahkan di tempat ini Tuhan, tempat kami beribadah Tuhan. Engkau mencurahkan berkat-Mu, Engkau melimpahkan kuasa-Mu, hadirat dan lawatan Tuhan terjadi di tempat ini. Tuhan, kami sungguh merendahkan hati kami di hadapan Tuhan. Kiranya Engkau yang menopangkan tangan-Mu atas setiap kami. Terima kasih Bapa yang baik. Ini doa kami. Kami hanya memandang-Mu Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Yesus satu-satunya bagi kami di dalam hidup ini. Di dalam nama-Mu, Juru Selamat kami yang hidup di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau datang menyembah-Mu. Mari setiap kita yang siap dengan sungguh-sungguh datang menyembah Tuhan, sama-sama kita berkata, amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita sama-sama pagi hari ini, haleluya. Kita naikkan pujian bagi Tuhan. Dari hati kita, Dia Tuhan di hidup kita, semua di tempat ini, satu-satunya, tidak ada yang lain. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari buka hatimu. Ladies yang dikasih Tuhan, kita angkat pujian bagi Tuhan, katakan. Di telapak tangan-Mu tertulis namaku, di dalam genggaman-Mu seluruh hidupku. Sungguh bangga ku punya Bapa seperti-Mu, yang tak pernah melupakanku. Di tengah badai hidup Kau menemaniku, di atas gunung batu Kau bawa diriku. Sungguh bangga ku punya Bapa seperti-Mu, yang tak pernah meninggalkanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Mari dengan kerinduan kita pagi hari ini kita naikkan pujian ini, katakan. Di telapak tangan-Mu tertulis namaku, di dalam genggaman-Mu seluruh hidupku. Sungguh bangga ku punya Bapa seperti Dia, tak pernah melupakan, yang tak pernah melupakanku. Di tengah badai hidup, di tengah badai hidup Kau menemaniku, di atas gunung batu Kau bawa diri. Sungguh bangga ku punya Bapa seperti-Mu, yang tak pernah meninggalkanku. Mari kita nyatakan, ku nyatakan Engkau
Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau, Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap. Lebih sungguh lagi nyatakan, ku nyatakan Engkau, Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan, di setiap perbuatan. Kami mau nyatakan, Kau Tuhan, haleluya. Sekali lagi kita katakan, ku nyatakan. Mari sungguh-sungguh pagi hari ini nyatakan, Dia Tuhan Yesus, Tuhan di hidup kita semua, di setiap ucapan dan perbuatan. Oh, ku nyatakan Engkau, Tuhan di hidupku, Tuhan ku sembah di setiap nafasku. Mari ladies, saya undang bagi berdiri sama-sama semuanya dan nyatakan, Engkau Tuhan di hidupku, ya, dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap. Kami nyatakan, ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Berikan sorak-sorai tepuk tangan buat Tuhan Yesus Allah kita. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Biar pagi hari ini sungguh kami nyatakan dari hati kami, Engkau Tuhan yang kami sembah, satu-satunya Yesus dalam setiap kehidupan kami. Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang baik bagi setiap kami. Ini doa kami, ini pengharapan kami di dalam-Mu. Mari setiap kita yang percaya di dalam nama Tuhan Yesus kita berkata, amin. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus Allah kita. Mari kita datang memuji Tuhan pagi hari ini sebab Dia Tuhan Yesus Allah kita yang perkasa. Haleluya. Mari ladies bertepuk tangan sama-sama. Kita sorakan, kita tinggikan nama Yesus Tuhan Allah kita. Haleluya. Katakan, Yesus Tuhan Allah yang perkasa, segala kuasa di tangannya. Dia Tuhan segala Tuhan, Dia Tuhan segala Tuhan, Dia Raja segala Raja, kuasanya tetap sama. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan Allah yang berkuasa, dulu sekarang dan selamanya. Amin. Dia Tuhan segala Tuhan, Dia Raja segala Raja, kuasanya tetap sama. Mari sama-sama kita nyatakan, ku puji Kau Tuhan dengan kekuatanku, kuasa-Mu nyata dalam hidup ini. Ku sembah Kau Tuhan, baik siang dan malam, ajaiblah Kau Yesus. Mari persembahkan suara-suara yang terbaik, kita katakan sama-sama, haleluya.
Ya Yesus Tuhan Allah yang perkasa, ladies. Angkat suara mengatakan sama-sama, yo. Yesus Tuhan, segala kuasa. Nyatakan di tempat ini dia Tuhan. Dia Raja segala raja. Lebih dahsyat lagi kita berkata Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Dulu sekarang, yang percaya lebih sungguh, ya Tuhan segala Tuhan. Kuasanya tetap. Mari kita angkat kedua tangan kita, katakan, ku puji Kau Tuhan dengan kekuatanku, kuasa-Mu nyata dalam hidup ini. Ku sembah Kau Tuhan, baik siang dan malam. Ajaiblah Kau Yesus. Lagi katakan, ku puji Kau Tuhan dengan kekuatan-Mu. Pujilah dia Tuhan juru selamat-Mu. Haleluya. Ku sembah Yesus Tuhan. Oh, ajaiblah Kau Yesus. Ajaib, ajaiblah Kau Yesus. Oh, ajaib, ajaiblah Kau Yesus. Haleluya. Yang percaya Tuhan Yesus ajaib, katakan amin. Seperti biasa saya beri kesempatan keluar dari bangkumu kiri ke kanan, depan ke belakang, katakan Tuhan Yesus ajaib. Kasih salam yang terbaik. Boleh keluar dari bangkumu ladies. Haleluya, Tuhan Yesus ajaib. Puji Tuhan. Ya, saya berikan waktu dan kesempatan. Tuhan Yesus kita baik. Haleluya, haleluya, haleluya. Berikan sekali kita tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. Lebih dahsyat lagi kita memuji Tuhan Allah kita, Allah yang berkuasa. Haleluya. Sebab nama Tuhan kita nama yang dahsyat, menara yang teguh, yang percaya katakan amin. Haleluya. Mari angkat suaramu ladies, nyanyikan. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Allah yang perkasa, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Semuanya nyanyikan. Engkau yang termulia di bumi di surga, perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Sorak-sorai tepuk tangan buat Tuhan Yesus Allah kita yang berkuasa. Haleluya. Sekali lagi kita katakan, namanya Tuhanku, menara. Jadi sangat suaramu nyatakan, Allah yang perkasa, Dia Bapa, gunung batu. Katakan, Engkau yang di bumi, Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Engkau yang termulia. Engkau
termulia di bumi di surga termasyhur. Kami sungguh percaya Tuhan, Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Kita semua percaya ada kuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sekali lagi berkata amin. Sekali lagi katakan amin. Haleluya. Mari dengan imanmu pagi hari ini kita nyanyikan ladies. Nama di atas segala nama. Nama yang telah membebaskanku. Percaya segala kuasa tunduk. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Tuhan segala. Sekali lagi katakan nama di atas segala nama ladies. Nama di atas segala nama. Amin. Nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Raja segala raja. Engkau yang berkuasa, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam. Sekali lagi bersorak berkata, Engkau yang termulia. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur berkuasa selamanya. Engkau yang di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Haleluya. Berikan sorak-sorai tepuk tangan buat Tuhan yang salah kita. Silakan kembali duduk Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan. Puji Tuhan. Ya. Sekarang kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Kita datang lebih sungguh lagi, kita menemukan pribadi Yesus, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang ajaib. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami buka hati kami Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Lebih lagi Tuhan kami rindukan Kau bekerja atas setiap kami. Roh Kudus, urapi setiap kami. Kami mau temukan pribadi-Mu. Hadir di tempat ini. Dalam hati kami Tuhan. Jadikan kami penyembah-penyembah-Mu saat ini. Setiap kami tanpa terkecuali ya Bapa. Ini kerinduan kami. Mari ladies lebih lagi angkat suara bawah hatimu katakan. Ku datang Tuhan, temukan wajah-Mu dengan hati tulus. Hanya rasa cinta kepadamu yang menarikku dekat padamu. Sekali lagi berkata, ku datang Tuhan, ku datang Tuhan, temukan wajah-Mu dengan hati tulus. Hanya rasa cinta kepadamu yang menarikku dekat padamu.
hati yang menyembah, hati yang menyembah, hati yang melekat padamu Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Ku mau menyembahmu. Ini kami datang mau menyembahmu lebih sungguh lagi dalam roh dan kebenaran. Mari lidi angkat suaramu katakan, ku datang Tuhan, Temukan wajahmu dengan hati tulus, hanya rasa cinta kepadamu yang menarikku dekat padamu. Dengan penuh kerinduan nyanyikan, hati yang menyembah, hati yang melekat padamu Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Hati yang menyembah, hati yang menyembah, hati yang melekat padamu Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Ku mau menyembah. Setiap kita yang di sini berkata, kita mau menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Kita bawa hati kita di hadapan Tuhan. Layakkan setiap hati kami Tuhan, jadikan kami penyembah-penyembah-Mu saat ini. Karena Engkaulah satu-satunya Tuhan dalam hidup kami. Kami rindu mendekatkan hidup kami lebih erat lagi dengan-Mu Tuhan. Biar detak jantung kami berdetak dengan Engkau Tuhan. Kami sungguh merindukan lawatan Tuhan terjadi di tempat ini. Ini hati kami, ini hidup kami. Lawatlah kami ya Tuhan. Mari dengan segenap hati sekali lagi kita berkata, hati yang menyembah, hati yang padamu Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama. Lagi katakan, hati yang menyembah, hati yang menyembah. Biar hati kami menyembah-Mu saat ini Tuhan. Kami biarkan hati kami untuk Engkau hadir Tuhan, untuk Kau mengurapi setiap kami. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Ku mau menyembah-Mu. Mari sekali lagi bangkit berdiri kita semuanya dalam hadirat Tuhan. Katakan, hati yang menyembah, hati yang melekat padamu Yesusku. Oh, Engkaulah hidupku, Kau segalanya bagi setiap kami. Engkau pujaan setiap hati kami. Sekali lagi katakan, hati yang menyembah, hati yang melekat padamu Yesusku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku
selama-lamanya. Ku mau menyembah-Mu. Berikan sorak-sorai tepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Bawa hatimu menyembah, hati yang menyembah, hati yang melekat padamu Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Ku mau menyembah, pujaanku, pujaanku selama-lamanya. Ku mau menyembah-Mu, katakan pujaanku, pujaanku selama-lamanya. Ku mau menyembah-Mu. Mari sembah Dia, Raja Tuhan di tempat ini. Bawa hatimu menyembah Tuhan. Jadikan setiap hati kami penyembah-penyembah-Mu yang sungguh Kau senangkan Tuhan, yang sungguh Tuhan meninggikan nama-Mu. Oh Yesus Tuhan, oh haleluya. Yesus dimuliakan, Yesus diagungkan. Oh Yesus Tuhan, bawa setiap hati kami saat ini menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran ya Tuhan. Bawa setiap hati kami saat ini dalam hadirat-Mu, meninggikan nama Yesus, nama Tuhan yang dahsyat, nama yang ajaib. Haleluya, haleluya. Oh terpujilah nama-Mu Yesus Tuhan. Mari terus sembah Tuhan, ambil waktumu 1-2 menit sungguh menyembah Tuhan. Naikkan syukur-Mu sebab Tuhan baik. Tuhan sungguh bekerja atas kita semuanya. Tuhan sungguh menyatakan kuasa mujizat, kemenangan demi kemenangan kita terima. Hiralabashkara labara labara labashkara labara 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 labara. Hiralabara labashkara labara 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 labara. Nikmati hadirat Tuhan pagi hari ini mengalir dalam setiap kita. Engkau yang lemah dikuatkan, Engkau yang berduka dihiburkan, Engkau yang sakit dipulihkan, disembuhkan dalam nama Yesus. Hadirat-Mu menyembuhkan setiap kami Tuhan. Kiralabashkara labara 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 labara. Uralabashkara labara 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 labara. Hiralabashkara labara 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 labara. Hiralabashkara labara labara. Tuhan Yesus, kami datang Tuhan. Ini hidup kami, ini hati kami. Lebih lagi bekerja atas kami. Biar pagi hari ini Tuhan, satu yang kami rindukan, nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita angkat kedua tangan kita tinggi di hadapan Tuhan saat pagi hari dan berkata, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dah. Sekali lagi dengan iman kita berkata saat ini, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Oh imanku percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Sorak-sorai tepuk tangan paling dahsyat buat Tuhan kita yang besar. Katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji
dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dari imanku sepakat, katakan imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Imanku sepakat, imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Oh haleluya, sorak-sorai tepuk tangan buat Tuhan Yesus Allah kita. Puji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada pagi ini kami bersyukur kami bisa punya kesempatan yang begitu baik Tuhan. Kami bisa datang di bawah kaki Tuhan. Kami bisa menyembah Engkau, memuji namamu. Semua karena kemurahan dan anugerah Tuhan bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah semuanya ini berkenan di hadirat-Mu, berbau harum dan menyenangkan Engkau. Tuhan pagi ini bersatu hati kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Engkau yang lawat bangsa dan negara ini Tuhan. Engkau yang tahu keadaan saat-saat ini. Begitu banyak bencana-bencana yang terjadi. Tuhan mari Engkau lawat bangsa ini. Kirim hujan pertobatan-Mu Tuhan. Biar banyak melalui masalah bencana ini Tuhan. Banyak jiwa dimenangkan. Mereka boleh melihat kebesaran dan pertolongan Tuhan. Engkau yang mata-Mu Tuhan tertuju pada bangsa ini. Kasih-Mu tertuju pada bangsa ini Tuhan. Benar-benar bangsa ini boleh bertobat dan mengenal Engkau. Terima kasih Tuhan, Engkau beri kepada setiap pemimpin kami hikmat-Mu Tuhan. Untuk mengambil setiap kebijaksanaan, keputusan-keputusan yang tepat Tuhan. Untuk memajukan bangsa ini, untuk membuat bangsa ini menjadi bangsa yang baik Tuhan. Bangsa yang berdampak bagi bangsa-bangsa lain, bangsa yang diperhitungkan Tuhan. Engkau beri pemimpin kami roh takut akan Tuhan. Roh yang benar-benar mengasihi bangsa ini, hati hamba Tuhan, benar-benar melayani bangsa ini dengan benar. Jauhkan dari hati yang ingin mementingkan diri sendiri, mementingkan golongan, korupsi Tuhan. Engkau benar-benar hancurkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau mengasihi bangsa kami dan senantiasa menolong bangsa ini. Terima kasih Tuhan, umat-Mu, gereja-gereja-Mu yang ada di negara ini Tuhan, Engkau lindungi. Beri Tuhan kebebasan kepada kami umat-Mu untuk beribadah dan membawa jiwa-jiwa untuk datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, gereja kami juga Happy Family Center, Kau berkati biar terus berkembang maju Tuhan. Terutama ibadah ladies ini Tuhan, membawa para wanita menjadi penolong bagi keluarga kami masing-masing. Engkau bawa gereja kami ini setiap programnya Tuhan, ibadah-ibadah dari Senin hingga Minggu semuanya di dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, Ibu Gembala kami juga Engkau berkati, beri hikmat dan marifat yang baru setiap hari. Benar-benar Ibu Gembala kami membawa gereja Happy Family Center ini dengan otoritas yang besar Tuhan, menjadi satu gereja yang benar-benar maju berkembang. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengar kesaksian dari Bapak Pendeta Stefanus Wijaya. Biar kesaksian ini memberikan kepada kami Tuhan berkat-Mu Tuhan, apa yang kami perlukan dalam hidup kami Tuhan. Juga firman yang akan kami dengarkan dari Ibu Lydia, Pendeta Lydia. Engkau berkati Tuhan, Engkau berbicara Tuhan melalui hamba-Mu ini. Biar kami mengerti Tuhan, apa kehendak Tuhan melalui firman yang akan kami dengarkan. Sucikan, kuduskan, urapi kami semua. Kami bersyukur Tuhan pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Silahkan duduk. Ibu-ibu, puji Tuhan, selamat pagi semuanya. Shalom. Salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang jika ada di antara ibu-ibu para wanita yang baru pertama hadir. Saya ingin ucapkan selamat tahun baru. Nah, sebelum hari ini kita terima firman yang akan disampaikan oleh Pastor Lydia CSES
Sampai hari ini saya belum tahu tuh CSES-nya apa ya. Kita akan mendengarkan satu kesaksian dan satu beban yang dibagikan dari seorang hamba Tuhan. Saya udah tahu namanya lama ya. Namanya adalah Bapak Pendeta Stefanus. Beliau stay-nya di Singapura ya, tapi kita bisa melihat pelayanannya yang luar biasa. Boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang mungkin terbuang ya, orang-orang yang sakit, baik sakit jasmani, sakit jiwani ya, untuk kemudian bisa dilawat oleh Tuhan. Saya nggak berlama-lama, Pak Stefanus hari ini hadir bersama istri ya, sama ibu. Nah, kita mau sambut kesaksian dan beban yang dibagikan oleh Bapak Pendeta Stefanus. Kita kasih tepuk tangan, kita kasih semangat. Silakan Pak. Terima kasih, Pastor Iva boleh maju depan, Bang Andri. Shalom semuanya. Wah semangat ya, saya semangat sekali di tempat ini. Wow. Saudara, saya asli Surabaya, saya lahir di Jakarta, besar di Jakarta, dan sekarang saya tinggal di Singapura. Saya baru di Singapura, baru 18 tahun. Dan istri saya orang Jakarta. Ya, pertama kali saya ajak makanan Surabaya, rawon, kaget dia, apa ini hitam? Begitu dimakan suka dia. Oke, pelayanan saya bernama Sahabat Orang Sakit, bukan sahabat orang shopping. Walaupun berada di ini. Sudah saya mau mengubah sebuah konsep. Orang bilang sehat itu salah. Yang mahal itu sakit. Di ICU rumah sakit Singapura swasta, satu malam 10.000 sing. 10.000 sing rupiahnya 130 juta satu malam. Ya, itu belum apa-apa saudara. Nah ini dia. Terus kedua, orang kaya aja sakit pusing, apalagi orang gak punya uang. Lebih pusing lagi. Ya, jadi sebetulnya apa? Sakit itu yang mahal. Katakan 1, 3. Sakit itu mahal. Sehat itu anugerah. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Kalau kau bisa punya tubuh yang sehat, anugerah Tuhan. Dan Tuhan punya rencana jadi berkat. Ya, saudara, mungkin istri akan menyampaikan ke sebuah pengalaman kita. Di rumah kita menampung, menerima orang yang sakit umur 2 tahun. Silakan bagikan. Oh ya, mungkin pelayanan rumah singgah ini tanpa kita sadarin itu ternyata bermula dari rumah kita. Jadi awalnya kita punya tempat tinggal di student hostel cuma 1 kamar. Tapi terus puji Tuhan ada musibah, gak bisa continue di situ. Akhirnya ada seorang saudara dalam Kristus, orang Singaporean, terus dia kasih tempat tinggal untuk kita bisa tinggal. Tapi besar, ada 3 kamar. Terus saya berpikir bagaimana? Terus saya ajak, begitu kita kunjungan ke hospital, ketemu dengan satu keluarga yang belum ada tempat tinggal dari Indonesia, kebingungan, kami nggak tahu tinggal di mana. Akhirnya saya ajak, jadi habis doakan saya ajak tinggal di rumah kami saja gitu. Terus mulai dari situ akhirnya pelayanan ini tanpa kita sadari akhirnya berkembang menjadi rumah singgah. Tuhan bukakan gitu pintu. Saat ini di rumah kami ada seorang anak kecil, usianya baru 1 tahun lebih, waktu dia pertama kali terkena neuroblastoma. Jadi papa mamanya dampingin anak ini dari Luwuk. Dia punya tumor ada di mana-mana, di perutnya ada 1 kilogram. Terus juga bukan cuma di perut, tapi ada di pipi, ada di kaki. Begitu banyak, ada beberapa spot. Terus dokternya bilang kalau habis di kemoterapi, kalau sampai nanti sebelum dia ditransplant, bone marrow transplant, dia itu punya 1 aja tumor yang sisa, itu udah outstanding kata dokternya. Tapi Tuhan punya rencana yang luar biasa, jadi Tuhan menjawab doa begitu. Dokternya juga kaget, ternyata udah bersih sebelum dia di bone marrow transplant. Tapi memang anak ini harus terus menjalani pengobatan tersebut sampai selesai. Jadi habis dia di kemo, dia harus dioperasi, terus dia harus menjalani bone marrow transplant, terus radiasi, bahkan dokternya bilang mesti imunoterapi lagi. Ya, tapi keluarga ini sebenarnya nggak mampu, mereka berasal dari Luwuk, jadi tinggal di rumah kami. Anak ini sukacita sekali, udah 9 bulan tinggal di rumah kami, sukacita. Jadi
seperti keluarga, kami bermain-main dengan anak ini, dia selalu cari. Dan puji Tuhan treatmentnya sudah mau selesai. Iya. Iya. Sudah tahu anak ini perlu biaya berapa? 20 miliar. Berobat di KK. Mereka pulang, Pak nggak punya uang, tenang. Kamu punya Tuhan Yesus. Dan Tuhan cukupkan semuanya sampai selesai. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Dengan cepat kita undang dari rumah singgah, boleh maju. Yuk ini rumah singgah biar lihat. Ayo silakan cepat. Waktunya. Terima kasih buat Ibu Gembala dan jemaat Tuhan dikasih Tuhan dan hambanya Pendeta Lydia, Pastor Lydia. Nah ini ibu asrama yang ada di Surabaya. Kita punya 7 kamar, ada AC-nya, ada wifi-nya, ada dikasih makan gratis. Nah ini ibu asramanya, nah ini pasien dari mana Ibu? Bondowoso. Masalah apa anaknya Ibu? Salam, anak saya sakit pasca operasi jantung karena kebocoran, selesai dioperasi, sekarang tinggal diabetes tipe 1 sama hipotiroid. Untuk TM-nya diinsulin, jadi tiap bulan harus kontrol. Puji Tuhan saya dapat rumah singgah di SOS sudah 5 hari sampai sekarang. Ya. Ayo kita ngomong siapa anaknya? Kalau Esther kamu bisa, 1, 2, 3. Esther kamu bisa. Oke Ibu, pasien-pasien sebutin singkat saja. Puji Tuhan ya, hari ini kamar kita penuh semua dengan berbagai pasien. Ada yang dari Papua, dari Sakit Palu dengan sakit yang macam-macam. Ada yang kanker rahim, kanker serviks, ada yang tangan bengkak karena ada pembuntuan di payudara, ada yang hamil. Mereka tuh anak di luar nikah dan Muslim ya. Tapi kita tetap harus punya belas kasih ya Kristus yang harus menampung mereka karena dengan permasalahan mereka. Karena juga ada dari Madura dia kanker serviks. Jadi dari berbagai tempat, berbagai karakter. Tapi puji Tuhan bisa bersatu di dalam untuk kita layani. Dan saya sendiri juga bisa Tuhan kasih kekuatan. Kalau dulu cuma kunjungan rumah sakit tapi belajar dari Pastor Stefanus. Bagaimana kita melayani bukan cuma dengan perkataan tapi dengan action. Dulu cuma berapa menit di rumah sakit, paling lama 1 jam. Sekarang 24 jam menemani pasien. Puji Tuhan. Saudara, kita punya tubuh yang sehat. Jadikan hidupmu berarti. Kita undang semuanya ke rumah singgah. Doakan. Jadi berkat. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Saya kembalikan kepada hambanya. Yes. Selamat siang. Saya kepinginnya sharingnya lamaan gitu, tinggal saya alter call. Selesai Bapak Ibu-Ibu mesti dengar orang-orang yang sebenarnya jauh pergumulannya dalam penderitaan dan segala sesuatunya, tetapi tetap harus berpikir positif. Kalau tidak hidup kita habis, ludes. Dan saya sebenarnya tertarik untuk dengar panjang aja, saya itu orangnya tidak harus khotbah gitu, itu saya. Saya bukan orang yang jangan ambil jatah, saya enggak gitu sih. Dalam perjalanan hidup tuh saya lebih ingin orang-orang dipakai. Jadi gini kan, gereja dengan kalau Pak Stefanus artinya kepanjangan gereja, para church. Di mana kadang-kadang gereja tidak sanggup melakukan sendiri secara urusan gerejawi dan ada para church. Jadi bersyukur ada orang-orang yang mau tunduk taat kepada pimpinan Tuhan. Nggak gampang. Jadi masing-masing Bapak Ibu semua di sini kan ada Pak Stefanus jadi panggil Bapak ya sama yang pelayan musik. Baik, saya mau sharing dari firman Tuhan tentang satu tokoh perempuan. Walaupun ini perempuan bukan berarti bapak-bapak nggak ada relate ya. Wah ngapain ini khotbah tentang perempuan, tetap relate. Satu tokoh perempuan yang hampir jarang, mungkin juga kebanyakan kita tidak terlalu mendengarnya. Saya pada waktu perenungan di teks ini, dulu saya pernah khotbah dari ayat ini tentang ada orang yang namanya covenant broker, orang yang memecah, menghancurkan covenant, tapi ada yang covenant builder, ada orang yang membangun covenant. Tapi hari ini kita akan lihat kisah seorang perempuan namanya Rispa. Nanti kita akan lihat dari Rispa ini bagaimana kesakitan, pain, kesakitan, pergumulan, hidup di bawah langit, jangan pernah berharap lepas dari pain ya. Pasti yang namanya kesakitan, pergumulan itu selama kita hidup di bawah langit pasti ada. Itu berarti tandanya kita hidup. Ada pergumulan, tapi bagaimana kisah ini mengubah dari pain, dari kesakitan berubah menjadi testimoni, kesaksian.
Pak Stefanus pasti nggak ada testimoni kalau nggak tunduk pada Tuhan dan kemudian melangkah, tantangannya banyak. Ibu-ibu semua juga begitu. Kita ngalahin pergumulan, jangan berhenti di pergumulannya, pasti ada nantinya diubah jadi sebuah kesaksian. Bisa cerita gitu ya. Saya akan bacakan dari teks Alkitab 2 Samuel 21, jangan ngantuk dulu ya ibu-ibu, baru mulai start ya. 2 Samuel 21, kisah ini dimulai terjadi wabah atau kemarau panjang 3 tahun berturut-turut. Ini bedanya Daud dengan Saul ya. Daud ini sesuatu kalau ada sesuatu hal kayaknya aneh nih. Kok 3 tahun berturut-turut. Itulah Daud. Daud itu pribadi yang selalu tanya, Tuhan kenapa nih? Why? 3 tahun berturut-turut kemarau bagi Daud. Dia lihat ada sesuatu yang gak beres ini. Dia tanya, ini kisah ini sebelum ke teks ini permulaannya begitu. Daud tanya sama Tuhan, kenapa? Tanah kan Bapak Ibu kan baca kan di Alkitab. Kalau tanah jadi besi, langit jadi tembaga berarti ada sesuatu penyebabnya. Seringkali kadang-kadang kita ini gak tahu penyebabnya. Terus kemudian kita mulai nyalain Tuhan. Nah Daud ini tanya kenapa? Terus Tuhan kasih tahu karena Saul hutang darah. Hutang darah maksudnya begini. Ada satu suku namanya suku Gibeon. Ya, kisahnya pada waktu zaman Yosua yang pura-pura bajunya compang-camping, makanan kering itu loh. Karena mereka nggak mau kepingin dibinasakan. Jadi mereka pura-pura dari jauh. Dengan kata lain membuat perjanjian dengan Yosua hasil tipuan. Tapi salahnya Yosua adalah tidak cross check. Nah ini hidup itu perlu belajar. Yosua main berasumsi aja, waduh bener ya mukanya compang, wajahnya nelongso, bajunya compang-camping. Wah ini kayaknya bener, rotinya udah kering. Yosua tidak cross check, sementara Gibeon itu adalah dari bangsa Amori. Buatlah covenant, itu kalau orang perjanjian lama itu kalau covenant sampai hari ini harusnya ibu-ibu juga tahu. Kalau orang sudah buat covenant sampai mati dibawanya. Covenant dan Yosua berjanji akan melindungi Gibeon. Tapi pada waktu masa Raja Saul dibunuh. Alkitab mengatakan demi bangsa Israel dan Yehuda, kata Alkitab. Jadi Saul ini bertindak ngabisin Gibeon. Padahal ada sumpah bahwa akan dilindungi. Dengan kata lain Allah walaupun Gibeon itu sifatnya nipu Yosua, tapi Allah itu memegang sebuah covenant, sebuah komitmen. Perjanjian yang dibuat oleh Yosua dan Gibeon dihancurkan oleh Saul. Saul membunuh hutang darah. Makanya terjadi tidak ada turun hujan. Terus kemudian Daud tuh langsung mendatangi Gibeon. Apa yang kami lakukan? Tanya. Terus orang Gibeon tuh pada akhirnya bilang begini. Darah diganti darah. Gitu loh intinya gitu ya. Gibeon udah dihabisin, tumpah darah, harus ganti darah. Dengan kata lain, keturunan dari Saul itulah yang harus bayar. Ya ini kisahnya dimulai begitu. Dan akhirnya Daud bilang begini, satu aja yang disayangkan sama Daud yaitu Mephiboset. Karena Daud punya covenant dengan Yonatan. Ya, ibu-ibu belajar di Alkitab tuh covenant. Saya belajar banyak orang itu harus belajar untuk pegang covenant walaupun kelihatannya rugi. Gitu. Dia pegang, dia nggak akan membunuh Mephiboset bin Yonatan bin Saul. Dia nggak mau bunuh. Dia tetap pegang, hanya saja ada 2 dari kelompok 1 Rispa itu gundiknya Saul, gundik ya. Yang kedua dari merah itu adalah keluarganya Saul. 2 anak dari Rispa diambil paksa, 5 anak dari kakaknya Saul diambil. Laki-laki semua, ibu-ibu baca, enggak ada ceweknya, laki-laki. 7 orang mati dan mayatnya digantung. Waduh itu dipermalukan luar biasa. Darah ganti darah. Nah sekarang kita baca ke teks ini. Saya mau tunjukkan satu tokoh yang namanya perempuan Rispa ini. Mudah-mudahan kita semua bisa belajar dari satu pribadi ini, Rispa ini. Lalu Rispa binti Aya mengambil kain karung ini setelah anak-anaknya ditarik paksa, dibunuh dan dijadikan tontonan. Di atas bukit digantung. Malu itu.
Bu, kita jangankan anak begini ya. Anak kita mungkin dilukai orang aja kita sudah the power of emak-emaknya keluar kan. Ini mati terus dipermalukan. Dan Rispa ini biasanya kalau udah mati digantung akan habis dimakan burung nasar itu. Atau malamnya dimakan binatang buas. Dengan kata lain gak ada sisa. Tapi Rispa ini luar biasa. Saya diberkati dengan satu tokoh perempuan ini. Dia tidak punya kedudukan. Dia tidak membuat mujizat. Tapi ibu-ibu akan belajar bagaimana bisa berdiri di tengah-tengah penderitaan dan itu mengubah. Nanti ibu-ibu lihat ya. Lalu Rispa binti Aya mengambil kain karung dan membentangkannya bagi dirinya di atas gunung batu dari permulaan musim menuai sampai tercurah air dari langit ke atas mayat mereka. Lihat masa nunggunya. Dari teks ini aja Bapak bisa lihat. Bagaimana Rispa ini ketekunan menanti terus jagai mayat-mayat anaknya tadi sampai musim turun hujan. Itu kira-kira kurang lebih 5 bulan. Ibu-ibu bisa bayangin gak nungguin mayat? Baunya kayak apa? Terus dia harus berjuang setiap malam berjaga-jaga. Jangan sampai ada binatang buas makan. Kalau siang dia harus menghalau burung-burung. Ibu-ibu bisa lihat di sini ya. Sosok perempuan. Saya langsung bayangin si Rispa ini mungkin badannya tidak besar. Tapi besar di dalam. Orang yang tidak gampang nyerah. Kalau kita gampang dikit-dikit nyerah. Dengan tantangan pergumulan. Nggak sampai kita ngalamin mujizat, nggak sampai. Akan jadi testimoni. Saya berharap kita semua belajar dari satu sosok yang namanya Rispa ini. Ia tidak membiarkan burung-burung di udara mendatangi mayat mereka pada siang hari. Saya bayangin siang hari dia bawa apa? Tongkat mungkin apapun. Burung-burung itu kalau udah jenazah ya pasti akan mendekati. Bisa ngeliat perjuangannya. Kalau ibu-ibu hari-hari ngeluh capek-capeknya kita lihat belajar dari Rispa ini. Capek aku Tuhan. Ya pertanyaannya gampang. Is mau pulang kah nak? Gitu aja. Kan gampang. Kalau kita ngeluh coba capek. Ya Tuhan tanya mau pulang tah? Ayo pulang sekarang. Sesimpel itu loh. Tapi kalau kita diizinkan hidup dan pergumulan. Doa saya dari pergumulan nanti akan jadi testimoni. Saksian. Ataupun binatang-binatang di hutan pada malam hari. Saya nggak bayang nih 5 bulan apa nggak tidur dia ya. Tidurnya mungkin begini. Itulah saya lihat kekuatan the power of emak itu kayak gitu. Ya kalau kan kita rela kan berjaga demi kalau anak kita sakit dulu ya. Saya nggak yakin ibu-ibu itu bisa shopping dengan gembira sementara anak sakit keras tuh saya nggak yakin sih. Kalau ibu loh ya. Dia rela tuh. Kalau bisa puasa deh. Kalau bisa udahlah. Demi dia dampingi kayak tadi ya, Esther didampingi sama ibu, didampingi tadi ya. Ayat 11, ketika diberitahukan kepada Daud apa yang diperbuat Rispa binti Aya, gundek Saul itu, maka pergilah Daud mengambil tulang-tulang Saul dan tulang-tulang Yonatan, anaknya dari warga kota Yabes Gilead, yang telah mencuri tulang-tulang itu dari bukan tulangnya orang Batak ya, tulang-tulang dari tanah lapang di Betsan, tempat orang Filistin menggantung mereka. Ketika orang Filistin memukul Saul di Geboa, ia membawa, kok mati? Ngelek ya? Tunggu, ngelek. Oke. Ia membawa dari sana tulang-tulang Saul. Gara-gara saya bilang tulangnya orang Batak jadi ngelek dia. Ia membawa dari sana tulang-tulang Saul dan tulang-tulang Yonatan anaknya. Dikumpulkanlah juga tulang-tulang orang-orang yang digantung tadi. Harusnya nggak ada kisah kayak gini, ini nggak ada ibu-ibu. Mati digantung ya akan habis sendiri. Lalu dikuburkan bersama-sama tulang-tulang Saul dan Yonatan anaknya di tanah Benjamin di Sela, di dalam kubur Kis ayahnya. Orang melakukan segala sesuatu yang diperintahkan raja, maka
Sesudah itu Allah mengabulkan doa untuk negeri itu. Ternyata musim kering 3 tahun itu karena ada penghalangnya. Yaitu ada yang melanggar perjanjian. Setelah itu diselesaikan, walaupun caranya cara yang sangat tragis, tapi Alkitab menunjukkan betapa pentingnya menjaga sebuah covenant. Menjaga sebuah komitmen. Hari-hari ini kayaknya nilai covenant, komitmen itu rendah banget. Gitu. Tapi Tuhan menunjukkan melanggar sebuah covenant konsekuensinya begitu rupa. Bukan hanya orang itu yang kena, seluruh bangsa, nation. Dan Alkitab mengatakan ketika dipulihkan Allah pun mengabulkan doa untuk negeri itu. Bapak Ibu kalau kita ngelihat, walaupun tidak semua perempuan dipanggil seperti Bu Agnes atau saya berdiri di mimbar, tapi banyak perempuan dipanggil Tuhan untuk berdiri teguh dalam penderitaan. Penderitaan banyak orang akan ada banyak penderitaan di bawah langit. Tapi kita dipanggil untuk tetap stay firm, stand firm di tengah-tengah penderitaan. Rispa tidak terkenal, tidak punya gelar, tidak tercatat juga melakukan mujizat. Tapi di sini dikatakan Rispa ini gundik Raja Saul. Tapi kehidupannya yang dikerjakan ini menggerakkan hati Allah yang kemudian mengubah keputusan raja. Ini menarik sekali. Apa yang dilakukan oleh Rispa tadi, menggerakkan hati Allah dan kemudian Allah mengubah raja. Rajanya udah gak mau tahu kalau orang mati dengan cara begitu biasanya dibiarin. Karena itu sebagai, ini loh ya, apa yang harus dilakuin untuk mengubah sebuah kutuk karena dilakukan kesalahan dilakukan oleh Saul. Dan Tuhan minta, tadi orang Gibeon ditanya, darah ganti darah. Kita akan belajar beberapa hal. Yang pertama, Rispa ini sosok perempuan dengan luka yang dalam. Lalu raja mengambil 2 anak laki-laki Rispa binti Aya yang dilahirkan bagi Saul, yakni Armoni dan Mephiboset. Mephiboset ada di sini ada anaknya Saul, yang satu anaknya Yonatan tadi, yang satu ini anaknya Saul. Beda Mephibosetnya ya. Ini Mephiboset keturunan Saul dari pihak Rispa, satu Mephiboset anaknya Yonatan. Beda, yang agak pincang itu ya. Nah, kita menunjukkan 2 anak dari Rispa diambil sebagai penebus salah karena dosa yang dilakukan oleh Saul. Rispa kehilangan 2 anaknya dengan cara kematian yang tragis. Saya yakin ibu-ibu saya ajak untuk masuk di dalam teks ini, kisah ini. Supaya kita bisa compare dengan apa yang kita alami. Anak-anak kita bisa jadi tidak ditarik paksa. Matinya tragis. Dibunuh di depan mata kita. Dengan cara kematian yang memalukan. Dipertontonkan di atas bukit, digantung. Tidak diberi kesempatan bela. Ibu-ibu pernah ngalami? Gak sempat bela. Tapi diposisikan sebagai orang yang harus ikut bertanggung jawab. Salah-salahnya Saul loh ini. Anak bu, anak. Tarik di depan mata ibu-ibu. Saya kalau mau membuat drama ini ya, saya yakin lah ibunya pasti tarik-tarian. Mungkin nangis, tarik anak. Gak ada ya ibu yang sukarela, ambil deh, gantung deh. Tidak diberi ruang untuk menjelaskan. Dan tidak diberi pilihan. Gak ada pilihan. Selain harus terima pernyataan pahit, keputusan raja, ya harus diterima. Gak bisa bela, ini sosok seorang perempuan yang luka yang dalam. Dalam di dalam dirinya. Banyak perempuan hari-hari ini mikul luka yang dalam. Luka karena pernikahan. Banyak perempuan luka karena pernikahan. Bukan salahnya, tapi harus nanggung akibat. Gak bisa menjelaskan, ruang menjelaskannya gak ada. Semakin menjelaskan dianggap kita yang membela diri. Jadi Rispa ini gak punya ruang untuk itu. Bela tidak bisa, jelasin tidak bisa.
dia harus nanggung sesuatu yang dia sendiri tidak serta-merta ikut bagian di dalamnya. Hari-hari ini banyak perempuan yang luka, memikul luka akibat juga perbuatan anak. Gara-gara anak bertingkah seperti apa, orang tua ikut nanggung. Luka dalam. Tekanan finansial. Hari-hari ini salah satu pemicu perceraian kan masalah keuangan, finansial. Suami istri tertekan oleh keurusan finansial, akhirnya berantem dan berantem, bukannya semakin doa bareng-bareng, berantem. Luka yang dalam mungkin bisa jadi karena masa lalu. Menjadi perempuan beriman, percaya pada Tuhan bukan berarti bebas penderitaan. Yang ngomong kanan kiri ya, walaupun kita ikut Yesus bukan berarti bebas penderitaan. Belajar dari Rispa ini. Justru iman terlihat jelas pada saat penderitaan itu datang. Pada waktu pergumulan datang, situasi yang buruk datang, iman kita akan nampak jelas di situ. Akan nampak. Kalau kondisi tidak mengalami sesuatu yang menekan atau yang susah, ya kita akan bilang, aku percaya, iman. Iman justru akan nampak jelas pada waktu penderitaan. Yang kedua kita melihat, cepat aja ya Bu Ibu ya. Rispa ini enggak lari. Doa saya Bu, dalam penderitaan jangan lari. Lari dari apa yang ibu-ibu hadapi. Dan kadang-kadang kan banyak sudah lebih baik aku mati di depan suami kita atau kondisi yang sedang kita hadapi. Jangan lari. Rispa tidak lari. Di depan matanya anaknya digantung mati dengan cara yang tragis. Hanya untuk menebus sesuatu kesalahan di masa lalu. Tidak ada ruang membela, tidak ada ruang menjelaskan satu kondisi yang luka yang dalam. Dalam kondisi luka itu dia memilih untuk tidak lari dan menyalahkan. Tapi Alkitab mengatakan begini, lalu Rispa binti Aya mengambil kain karung dan membentangkannya bagi dirinya di atas bukit itu. Diambil kain karung, dibentangkan di situ. Di atas gunung batu dari permulaan musim menuai sampai tercurah air dari langit. Dari sejak musim kering ketika anak itu diambil paksa untuk memperdamaikan bangsa itu dengan apa yang menjadi perjanjian dengan Allah. Rispa berdiri situ kurang lebih sekitar 5 bulan. Saya mau ajak ibu-ibu bisa bayangin. Ibu-ibu pernah berdampingan dengan jenazah berapa lama? Paling diformalin kan? Paling banter kalau di rumah duka kan seminggu. Itu pun kondisi diformalin. Kondisi juga sudah dalam peti. Orang tuh kalau betul-betul kokoh teguh itu udah gak peduli bau. Dia udah lupa dengan gimana dirinya. Dia sudah tidak lagi memperhitungkan aku ini kayak apa. Kurang lebih 5 bulan. Baca di Wikipedia, nanti ibu akan ketemu berapa lama dia berdiri. Dari sejak musim permulaan menuai sampai airnya hujan turun dari langit. Siang dia harus tetap siaga. Burung akan mendekati. 3 hari udah mulai bau busuk. 5 bulan. Janganlah saya 5 bulan, saya pendekin aja sebulan. Bu tahan Bu. Dengan bau yang menyengat Bu. Tapi dalam kondisi itu dia terus harus mempertahankan. Mungkin hari-hari ini ibu-ibu sedang bergumul. Kondisi sudah terjadi, kita nggak bisa ngubah masa lalu. Rispa tidak bisa menghidupkan anaknya kembali, nggak bisa. Namun dia menolak membiarkan kehormatan mereka dirampas. Itu kan mati dan memalukan. Ibu-ibu lihat kenapa Rispa itu berdiri mempertahankan kalau pagi, siang jangan sampai burung-burung memakan jasad dari anak-anaknya. Bayang udah mati memalukan, nggak ada kerang, cuma tinggal kerangka doang.
Walaupun toh ditanam juga kerangka doang. Artinya apa? Dia mempertahankan. Kalaupun matinya nggak terhormat pun jangan sampai tambah nggak karu-karuan. Dia kepingin, saya yakin dia kepingin anak-anaknya dimakamkan dengan proper, dengan layak. Dia nggak membiarkan burung. Saya nggak bayangin tuh ya kalau sampai tubuh anak-anak kita dimakan binatang buas atau sesuatu yang membuat kita tidak bisa melihat lagi tubuhnya. Kadang-kadang anak-anak yang sudah meninggal atau orang yang sudah meninggal mau diotopsi aja, memberi izin aja, maju mundur. Ya kan? Otopsi secara medis loh. Malam dia harus mengusiri binatang buas. Lebih enak mundur daripada terus bertahan. Tapi kalau orang mundur, nggak memperoleh, nggak ada testimoninya. Penderitaan biasanya seringkali kita lebih baik mundur. Tapi kalau ada sesuatu hal pergumulan dan Tuhan izinkan, ini Rispa ini saya lihat luar biasa. Nggak bisa ngubah masa lalu, tapi juga nggak bisa menghidupkan anak-anaknya, namun dia menolak membiarkan kehormatan anak-anaknya dirampas. Kita semua tidak bisa mengubah masa lalu kita atau mengontrol keputusan orang lain. Kita nggak bisa mengendalikan. Juga mungkin tidak bisa menghentikan rasa sakit, tapi kita bisa memilih untuk tetap setia dan berdiri dalam iman. Amin. Dalam pergumulan penderitaan jangan lari, Bu, jangan lari. Di tengah-tengah pergumulan rumah tanggamu jangan lari. Kesetiaan di tengah luka itu adalah bentuk ibadah yang paling dalam. Banyak kesaksian. Saya tidak bilang, kalau saya dipukulin habis-habisan sama suami, saya nggak bilang bertahan di situ, ini mati konyol. Di dalam konseling saya juga ada beberapa case demi case. Ada saya konseling rumah tangga, suaminya ini demonize ya. Jadi dia bermain kuasa gelap, dia pakai ilmu mantra-mantra dan sebagainya. Kadang-kadang kalau malam pas isinya tidur, sang suami itu bisa jalan untuk nyeke istrinya. Pernah satu kali bawa pedang juga, punya 2 anak. Saya ingat saya konseling itu, saya nggak kemudian bilang, udah bertahan di situ, Tuhan sanggup menjaga, itu mati konyol beneran. Jadi tidak diceraikan, tidak, tapi dipisahkan untuk ngamankan dulu sambil mengkonseling dua-duanya. Kalau dengan demonik ya harus diurusin. Tapi maksud saya adalah ketika ibu-ibu dalam sebuah rumah tangga kan semua tahu kan ya pasti ada pergumulan ya. Suami saya dulu waktu konseling awal-awal, dia bilang begini, saya tidak percaya konflik. Gitu. Saya nggak yakin ada konflik. Terus dalam hati saya, memang kamu menikah dengan malaikat. Konflik itu biasa, tapi jangan dibiasakan. Ketemu gede gimana nggak konflik? Laki sama perempuan saja beda cara memandangnya. Perempuan tuh mintanya nggak pernah straightforward, selalu muter dulu. Yang lakinya bingung, maksudnya maunya apa? Itu laki perempuannya udah beda. Saya pernah konseling orang, saya susah komunikasi kali sama pasangan saya. Ya komunikasi memang susah. Antara 2 laki sama perempuan itu sudah beda. 1, caranya dia menafsir peristiwa juga beda. Terus ketemu besar. Yang perempuan dibesarkan dari keluarga apa, yang laki dibesarkan dari keluarga apa aja sudah beda. Saya nggak bisa ngomong. Saya paling cocok tuh ngomong sama orang itu. Terus maksudmu apa? Kayaknya dia jodoh saya yang ngawur itu. Iya kan? Nanti kamu nikah ya sama saja. Nanti siklusnya begitu juga. Orang tuh kalau kasmaran kan kelihatan baik gitu. Makanya orang kalau bilang, wah selingkuhan saya ini bisa ngerti saya. Bu, itu mah ngawur. Nanti nikah balik lagi siklusnya. Jadi di sini kita belajar, kalaupun hari-hari kita banyak pergumulan, tantangan dan sebagainya, jangan lari.
bawa kepada Tuhan. Larilah kepada Tuhan. Datang mendekat pada Tuhan. Bukan suami kita yang diubahkan, bisa juga kita yang diubah. Kita yang diubah. Ambillah puasa. Puasa itu kan mematikan kedagingan. Manusia roh kita yang semakin berjalan. Kita semakin dengar tuntunan Tuhan, dikoreksi. Perempuan tuh kalau dikoreksi, pada umumnya in general. Orang tuh kalau dikoreksi orang lain kan ngamuk kan. Tapi ketika kita doa, Roh Kudus memberitahu, kita mudah bertobat. Ya, amin. Jadi kesetiaan di tengah luka adalah bentuk ibadah yang paling mahal. Hari-hari ini yuk balik lagi setia untuk sama-sama datang mendekat pada Tuhan. Dan akhirnya ketekunan Rispa ini menggerakkan hati raja. Ketekunannya Rispa ngerain hati raja. Ketika diberitahukan kepada Daud apa yang dibuat Rispa binti Aya. Orang bilang pada Daud, Rispa anaknya yang kamu ambil dan digantung 5 bulan di bukit menghalau binatang. Dia tetap ada di situ. Ketekunan di tengah-tengah pergumulan menarik hati Allah. Sehingga Allah pun mengubah keputusannya Daud. Ibu-ibu baca tadi, akhirnya Daud ngambil tulang-tulangnya, bukan hanya tulang-tulangnya Saul dan Yonatan. Tapi termasuk tulang-tulang dari 7 orang yang meninggal digantung tadi. Diambil semua dan dikuburkan dengan pantas. Lihat ketekunan hari ini. Jangan nyerah dulu. Ya, ngomong kanan kiri, jangan nyerah. Aku tahu sulit, tapi kalau Tuhan izinkan kita hidup sampai hari ini, berarti Tuhan minta kita terus tekun. Tekun dan terus memperkatakan firman Tuhan, janji Tuhan. Rispa 5 bulan berdiri tengah-tengah kondisi yang tidak baik. Di antara jenazah sendirian di situ, gak ada support, sendirian di situ. Menghalau binatang-binatang buas, siang malam. Lelah, ya. Ibu-ibu lelah hari-hari ini bisa jadi ya jawabannya. Tapi belajar dari Rispa, dia gak lari. Terus mendatangi kemurahan Tuhan. Alkitab menunjukkan hati raja tergerak. Allah itu yang mengubah. Kata Alkitab hati pemimpin atau hati orang siapapun. Ibu-ibu sekarang lagi berdoa untuk apa misal? Buntu jalannya. Bukankah firman Tuhan berkata hati raja-raja itu seperti batang air dibelokkan Tuhan. Ya kan? Batang air tahu kan? Belokkan. Lebih baik mendatangi Allah. Rispa ini kalau lihat Daud tersentuh dan bertindak memulihkan kehormatan Raja Saul ini, Rispa tidak berteriak pada raja. Ya. Mungkin ibu-ibu saat ini sudah lelah misal dengan pasangannya masing-masing bagi yang masih punya pasangan ya. Engkau lelah, kalau engkau single parent mungkin engkau lelah menghadapi situasinya. Ada orang lelah dengan terhadap mertuanya, lelah. Mau teriak juga tambah berantem, akhirnya banyak rumah tangga saya amati enggak berantem sih, tapi juga enggak ngomong. Katanya kalau ngomong sedikit Kak Lid meletus lagi. Ya mending enggak ngomong. Jadi di rumah itu saya banyak memperhatikan diem-dieman. Ibu-ibu enggak ya? Enggak ya? Diem-dieman, serumah. Tapi kayak ya bangun. Mau pergi-pergi. Kenapa? Kalau ngomong nanti Bulit atau Kak Lid, percuma. Pengen sakit hati. Maksud baik jadi berantem, ada sudahlah. Gak ada konflik sih, tenang. Memang gak ada omongan soalnya. Ibu-ibu enggak ya? Oh enggak ya? Wah luar biasa. Selama saya jadi gembala dan saya menikah, dampingi, kan itu yang saya ambil dulu pendampingan pastoral untuk pernikahan. Saya ngelihat ini banyak. Kalau satu kali saya ketemu satu bapak-bapak minta kami berdua datangi untuk nampung sampah lah lebih tepatnya. Tapi di medsos istrinya, waduh tampilannya flexingnya keluarga harmonis. Dengan suami, dengan anak-anaknya itu Instagramnya tidak ada foto wajah saya nggak ada. Foto orang lain nggak ada, hanya foto keluarga. Keluarga liburan, keluarga makan,
keluarga foto di rumput. Dari ujung Instagram postingannya sampai terakhir yaitu semua fotonya. Jadi kalau orang lihat, wih keluarga harmonis nih, nggak ada foto orang lain. Even foto mertua, nggak ada. Nggak ada. Wah keluarga harmonis nih. Banyak orang kan lihatnya begitu. Suaminya minta waktu konseling. Dia nangis. Hidupnya itu seperti terpenjara katanya dia. Dia pernah salah, pernah deket ngobrol dengan perempuan lain, ketahuan istri dan istrinya ultimatum dan sebagainya. Sehingga sang suami merasa, sang suami ini selalu ditekan dengan gini, kamu jadi sang istri selalu begitu. Dan untungnya suaminya ini ya nurut, tapi akibatnya jadi kayak robot. Dia hanya bisa terima telepon orang tuanya atau telepon temannya pas jam kerja. Di luar itu masalah. Bahkan telepon saya saja, dia bilang gini, Kak Lid jangan tersinggung, semua chat Kak Lid akan saya delete. Loh kenapa? Ketahuan istri berabe. Jadi pada waktu itu dia nangis, saking gak kuatnya, sampai dia bilang begini, Kak Lid, saya udah selesai konseling, saya ngeliat orang ini posisi tinggi nih, laki-laki ini. Yang bisa nangis bukan hanya perempuan. Ini saya rasa di titik yang udah patah dia. Hanya demi tanggung jawab menghidupi keluarga dan tanggung jawab pekerjaan aja yang buat dia bertahan. Dia udah patah, saya lihat udah patah. Di depan karyawannya dia kayak kehilangan kontrol, kendali nggak ada, dan nangis. Suami saya peluk dia, tambah dia nangis sambil dia sorry Kak Lid, sorry. Saya bilang enggak apa-apa, it's good for you kalau kamu bisa nangis. Kamu bisa ngomong begini saja, 50% bebanmu udah hilang. Tapi saya bilang gini, nasihatin dia banyak hal. Kemudian setelah Sami pulang dia telepon, Kak Lid, nanti kalau aku dengar Kak Lid, dengar aku mati, jangan kaget ya. Saya bilang gini, jangan macam-macam kamu ya. Jangan sampai memutuskan memikir mati dengan bunuh diri ya. Jangan macam-macam. Kalau kamu hidup sampai sekarang ini, pasti ada waktu Tuhan. Maksud Tuhan, istrinya semua orang di shutdown, nggak mau kontak dengan dia. Hanya saya koneki lewat DM Instagram, dia tetap bisa respect dengan saya. Nggak pernah mau ke gereja, tapi sekarang udah mau gereja. Saya bilang ke suami, dilihat istrimu sudah mulai masuk ke gereja. Bu, saya tidak tahu apa yang ibu-ibu hadapi. Bisa jadi sangat lelah. Tapi dari Rispa kita belajar. Dia tidak berteriak kepada raja, dia nggak teriak. Dia juga tidak melakukan pemberontakan, dia juga tidak demo. Tapi dia berseru melalui ketekunan dan imannya. 5 bulan Bu, dampingi mayat. Dia nggak bisa menghidupkan mayat itu. Tapi dia berdiri dalam iman dan ketekunannya. Allah bergerak, raja diubah hatinya. Apakah kita mau tetap setia walaupun gak ada jawaban dari Tuhan? Jawabannya belum datang-datang. Apakah kita tetap percaya walau langit terasa tertutup? Itu pentingnya di masa-masa seperti itu. Bu, Alkitab itu ucapin terus. Sebulan belum ada apapun. 2 bulan, 3 bulan. Dari musim masa menuai sampai hujan turun. Itu dilakukan oleh Rispa. Ketika Tuhan melihat kesetiaan, saya percaya seperti teks Alkitab, kepada orang yang setia Tuhan berlaku setia. Setia itu selalu berurusan dengan waktu. Gak ada orang sehari 2 hari baru dikatakan setia, gak ada. Proof, dibuktikan, proven, dibuktikan dengan waktu. Susah, seneng, langit kayaknya tertutup, gak ada jawaban, tapi ibu-ibu tetap, ya aku percaya firman Tuhan itu ya dan amin. Aku pegang, aku perkatakan. Engkau menghadapi situasi yang sulit, anak-anakmu mungkin susah diatur hari-hari ini. Engkau pegang, ambil firman Tuhan, Tuhan anak-anak daripada Tuhan. Tuhan memberikan, menganugerahkan pada kami. Kami sudah mendidik mereka, kami sudah berdoa bagi mereka. Kalau jalan mereka menyimpang dari jalan-jalan, aku percaya anugerah memanggil mereka kembali. Omong firman Tuhan. Saya tahu tidak mudah, tapi kalau ibu-ibu bergantung berseru pada Tuhan, kekuatan mengalir. Amin.
Dan Alkitab mengatakan hujannya turun karena Alkitab mengatakan lalu Allah menjawab doa mereka. Dan memberkati bangsa itu. Bukan satu orang dipulihkan. Seluruh bangsa. Dari permulaan musim menuai sampai tercurah air dari langit. 3 tahun kering. 3 tahun langit tutup. Gara-gara Rispa ini. Bukan hanya anak-anak, mana yang mati? Ya. Tapi dia tidak membiarkan kematian anaknya mati dalam kondisi malu. Kita nggak bisa ngubah masa lalu. Tapi kesetiaan ibu-ibu, ketekunan ibu-ibu, martabat dignity itu bisa dinaikkan. Di mana ada kebenaran kata Alkitab, derajatnya dinaikkan. Kita nggak bisa ngubah masa lalu, saya nggak bisa ngubah masa lalu saya. Background saya nggak bisa rubah. Tapi keputusan saya untuk tetap setia pada firman Tuhan, derajatnya dinaikkan. Ada dignity. Hujan itu melambangkan apa? Pemulihan. Hujan itu tandanya apa? Jawaban Tuhan. Hujan itu apa? Akhir dari kekeringan. Musim berjaga tidak untuk selamanya ibu-ibu. Rispa berjaga 5 bulan berarti ada batasnya kan? Saya tidak percaya kita terus-terusan nabur dengan cucuran air mata. Ada waktunya menuai dengan sorak-sorai. Kapan? Saya nggak tahu. Tapi saya percaya selalu ada masanya. Tidak untuk selama-lamanya air mata kita terus tercurah. Bukankah Mazmur berkata, He has collected our tears in His battle. Dia nampung air mata dalam doa. Ibu-ibu nangis untuk anak, untuk keluarga, untuk tekanan finansial, untuk pergumulanmu. Air mata ditampung oleh Tuhan. He has collected. Tuhan yang nampung, yang ngumpulin bukan saya. He has collected, ngumpulin. Sehingga tidak dibiarkan terbuang percuma. Air mata kita mungkin hari-hari banyak tercurah, doain kondisi yang sedang terjadi. Tidak selama-lamanya terus nangis. Tuhan tidak pernah menutup mata terhadap kesetiaan. Kesetiaan selalu membuka pintu bagi banyak orang. Amin. Ayo hari ini. Seorang perempuan gundek. Gundeknya Saul. Tapi Alkitab mencatat luar biasa. Status gundek itu apa sih? Ya kan? Anaknya mati begitu lagi. Orang bilang udah lupakan, forget it. Udah gundek anaknya, ya kan? Tapi Rispa dicatat di Alkitab. Sebuah kisah yang dimunculkan di Alkitab untuk berbicara pada ibu-ibu dan saya. Seorang perempuan tidak melakukan mujizat, tapi kesetiaannya dalam tengah-tengah tekanan, tantangan. Namanya dicatat. Dan akibatnya Allah pun menjawab doa. Amin. Mari saat ini kita datang pada Tuhan. Boleh saya diiringi musik? Aku punya Tuhan yang besar. Kita akan datang pada Tuhan dan kita mendeklar, menyatakan aku punya Tuhan yang besar. Ibu-ibu dengan saya ketika kita mendatangi Tuhan, kita tidak mendatangi Allah yang tidak peduli. Dia peduli, dia tahu. Sebabnya tengah-tengah tekanan hari-hari ini, saya mengajak ibu-ibu untuk mendeklar, menyatakan pernyataan iman. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya, kita berdiri bersama-sama. Kita mendeklar, kita menyatakan kita punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan Allah sanggup untuk menepati, menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dan kita angkat tangan kita bersama-sama dan kita menyatakan bahwa kita punya Tuhan yang besar.
percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan, meteraikan dalam setiap hati kami. Kami belajar hari ini Tuhan dari seorang wanita yang mungkin tidak terkenal, tetapi sanggup berdiri untuk membawa pembelaan bagi keluarganya. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang melihat setiap kami para wanita di tempat ini, para ibu, para istri, janda, atau mereka yang sudah single parent atau yang tidak menikah, siapapun kami, apapun posisi kami, status kami adalah wanita-wanita yang berharga dan mulia di mata Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau tidak pernah membuang siapapun juga. Terima kasih Tuhan, meteraikan ini, biarlah setiap kami yang hari-hari ini mungkin sedang mengalami satu luka, karena suami, karena anak, karena orang tua, karena mertua, ataupun karena keadaan kesulitan keuangan, sakit penyakit, dikhianati, ditinggalkan. Biar kami boleh berdiri dengan teguh di hadapan Tuhan. Kami percaya Tuhan, pembelaan kami datangnya dari Tuhan. Berapa banyak ibu-ibu para wanita yang rindu menerima kekuatan yang baru dari Tuhan. Mari angkat tanganmu, saya akan berdoa. Tuhan Yesus, Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Engkau yang mengenal setiap pribadi, para wanita, para bapak yang juga ada di tengah-tengah kami. Tuhan, biarlah Engkau sendiri memberi kekuatan Tuhan. Engkau yang memberikan kepada kami hati yang boleh kuat berdiri teguh di hadapan Tuhan. Karena hanya Yesuslah pembela agung kami. Engkau yang sudah menjadi manusia turut serta merasakan kelemahan kami. Supaya Engkau sanggup memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Tuhan, biar Engkau mengangkat setiap beban daripada anak-anak-Mu hari ini Tuhan. Apapun yang menjadi penderitaan mereka, kesulitan mereka, tidak ada yang tersembunyi dari hadapan Tuhan. Tuhan sanggup memberikan kelegaan dalam nama Yesus. Tuhan, angkat semua beban, kesedihan, keletihan Tuhan, kekecewaan, kemarahan, kebencian. Cabut semuanya dalam nama Yesus. Penuhi dengan kuasa kasih Kristus, memenuhi setiap para wanita, para istri, para ibu, para saudara semuanya di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa ketekunan tidak sia-sia, akan memberikan buah yang matang, akan membawa dan menarik berkat-berkat Tuhan tercurah. Hujan berkat, kesejahteraan, kedamaian akan turun atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, biarlah kami boleh menjadi wanita-wanita yang menang Tuhan. Karena kami ada di dalam rencana dan kehendak Tuhan. Berkati hamba-Mu, Pastor Lydia. Demikian juga untuk Bapak Pendeta Stefanus bersama Ibu. Sudah memberkati kami, Tuhan. Kami melihat di sekeliling kami begitu banyak orang-orang yang menderita sakit, ditinggalkan, kecewa. Tuhan, tidak memiliki satu jalan keluar. Tapi melalui SOS, sahabat orang sakit, Tuhan yang sudah memanggil hamba-Mu untuk boleh menjadi berkat yang lebih besar lagi. Kami percaya Tuhan, semua diperlengkapi, dicukupkan oleh Tuhan. Bahkan orang-orang yang dirawat tidak mustahil, mereka akan berjumpa dengan Yesus secara pribadi, percaya menjadi anak Allah, dan mereka akan bersaksi kepada orang-orang sekeliling kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau nanti hari ini kembali ke Singapura, Tuhan juga menyertai, sehat, selamat semuanya, dan menjadi berkat yang lebih besar. Terima kasih Tuhan, sebentar kami rindu membawa persembahan syukur yang terbaik dengan hati yang mengasihi, karena Engkaulah pemberi agung yang tidak pernah Tuhan meninggalkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang percaya berkata, amin. Silakan duduk ibu-ibu dan semuanya.
Shalom ladies, saya akan membacakan pengumuman hari ini. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih untuk pelayanannya Ibu Lydia CSS dan Bapak Pendeta Stefanus Wijaya beserta istri. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak Ibu sekalian. Ladies, minggu depan kita akan mengadakan Lady Cell di tempat ini yang akan dibawakan oleh saudari saya yang terkasih, Ibu Dr. Ruth Sharon. Ladies, biasa datang bawa teman-teman yang banyak ya, kita sharing-sharing. Nah, berikutnya kita akan adakan doa puasa hari Sabtu yang akan dibawakan oleh saudari kita Ibu Elizabeth Nanda. Jam 10 pagi di tempat ini. Sorenya jam 5 sore akan diadakan Youth Pro X yang akan dibawakan oleh Pastor Pastor Doni di tempat ini. Untuk kebaktian hari Minggu seperti biasa akan diadakan pukul 7, 9, dan 11 di gedung GHS. Akan dibawakan oleh Ibu Pendeta Agnes Maria dan Pendeta Roni Suryawijaya. Jam 2 siang akan diadakan kebaktian diakonia yang akan dibawakan oleh Pendeta Jeffrey Welan. Untuk bulan depan akan diadakan kebaktian baptisan air pada tanggal 8 Februari. Bagi yang belum dibaptis boleh mendaftar ke Saudara Nanda dan Saudara Agustin sebelum tanggal 1 Februari. Demikian pengumuman, sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Siapa yang hari ini sungguh diberkati Tuhan, boleh lambaikan tangan tinggi-tinggi sama-sama, berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari pagi berdiri, kita akan akhiri ibadah ladies kita untuk minggu ini sampai bertemu di minggu depan. Kita bawa pulang berkat dan damai sejahtera daripada Tuhan kita, haleluya. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Mari dengan iman percaya nyanyikan. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus Mari kita mengangkat kedua tangan kita tinggi-tinggi, bawa pulang. Terima berkat Tuhan, katakan. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus Ia memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus Dia memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih Tuhan untuk ibadah ladies hari ini. Kau menerima setiap pujian, penyembahan, persembahan yang kami bawa. Komitmen Tuhan untuk kami boleh menjadi wanita-wanita yang kuat di dalam Tuhan. Wanita-wanita yang boleh berdiri teguh Tuhan, tekun menanti pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah Engkau mengumpulkan kami para wanita dari berbagai macam denominasi. Rabu yang akan datang Tuhan Lady Cell, Tuhan kirim jiwa-jiwa, biar para leader Tuhan mereka boleh
memiliki hati yang sungguh-sungguh juga menggembalakan Tuhan. Ladies-ladies yang lain. Tuhan kirim dari timur, barat, utara, selatan, dari tengah kota memenuhi tempat ini. Dikuatkan Tuhan dan menjadi berkat bagi keluarga, tempat mereka bekerja, bahkan di tengah masyarakat. Sebentar kami berpisah, Tuhan menyertai kami dengan berkat jasmani, jiwani, rohani, berkat yang tidak terduga-duga turun atas kehidupan kami. Mari Bapak Ibu kita angkat kedua tangan kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Terimalah berkat yang melimpah dari Allah Bapa di surga, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, penghiburan, kekuatan dari Allah Roh Kudus turun menyertai Bapak Ibu Saudara mulai siang ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali kali yang kedua. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita semua yang percaya berkata, amin. Silakan duduk dulu ibu-ibu, karena kita hari ini kedatangan tamu, kita mau foto ya. Tapi fotonya bagi dua. Jadi yang umurnya 50 tahun ke bawah, itu kloter yang pertama. Lalu